من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, sahabatku yang baik yang dirahmati Allah, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan dalam menuntut ilmu, dan diberikan selalu kemudahan oleh Allah Taala dalam menjalankan apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah amanahkan kepada kita semua. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah takdirkan dan Allah masih amanahkan usia kepada kita, Allah masih amanahkan kesempatan kepada kita. Sungguh ini kepercayaan yang besar buat kita, kepercayaan yang besar yang mana Allah telah mempercayakan usia, mempercayakan kesempatan ini kepada kita. Nah, oh ya sekarang ada gambarnya. Maaf. Tadi tidak kelihatan. Baik. Alhamdulillah Allah masih berikan kita amanah ini dan Allah berikan kepercayaan kepada kita berupa usia ini, berupa kesempatan ini. Sungguh besar kepercayaan Allah kepada kita. Bila tidak digunakan, tidak dimanfaatkan dengan baik, takutnya nanti akan diambil oleh Allah Taala. Sebagaimana ya kemarin ana alhamdulillah coba berkunjung ke iseng-iseng ke rumah sakit, ternyata masya Allah ada yang Allah ambil nikmat makannya, udah nggak boleh makan sama dokter ya, hanya bisa air infus saja, nggak boleh minum. Masya Allah luar biasa ya. Allah nggak boleh minum lagi, memang tidak boleh minum. Jadi minum itu sedikit sekali, kurang dari 1 liter. Dan sekarang tidak boleh minum sama sekali. Nah, disuplai oleh infus. Ya ini masya Allah. Menurut ini terlihat bahwa nikmat Allah itu besar. Kita masih diberikan nikmat makan. Alhamdulillah Allah masih percaya kepada kita, gigi yang bisa mengunyah dan sebagainya. Ini manfaat yang luar biasa, kita manfaat dengan baik. Dan tentunya amanah ini jangan sampai kita sia-siakan teman-teman. Ya. Usia, hari-hari, ya. Kita melihat pernah melihat sunset, kita lihat sunset ya. Sunset di pantai begitu ya. Sedih ya. Kenapa ya? Hari sudah berlalu pada hari itu. Ya, hari telah berlalu pada hari itu. Apakah amal kita indah pada hari itu? Apakah amal kita sudah maksimal hari itu? Apakah kita sudah maksimal menjalankan perintah Allah pada hari itu? Ya, ketika hari itu berlalu begitu saja, apakah kita sedih ya dengan amal yang telah kita lakukan? Ya. Jangan sampai ya, ketika kita melakukan suatu amal ya tidak baik pada hari itu, sedangkan hari itu berlalu begitu saja. Insyaallah. Dan ini teman-teman, mudah-mudahan semangat kita ini dan ukhuwah kita ini selalu terjaga. Ya, ini nikmat yang besar teman-teman. Nikmat ukhuwah ini nikmat yang besar. Jadi jangan sampai tidak ada lagi seperti ini, gitu, sedih. Ya. Terus kita doakan saudara kita, terkhusus Kang Andi ya, yang Allah uji sakit sekarang. Ya. Tapi bahagialah ya ketika Nabi SAW menyampaikan tidaklah duri yang menancap ya, melainkan rasa sakitnya adalah penggugur dosa. Dosa kita berguguran dengan rasa sakit ini. Ya. Terus Allah angkat derajatnya ketika dia sabar. Kita diangkat derajatnya oleh Allah luar biasa, walaupun di depan manusia terhina, tapi di depan Allah naik derajatnya, lebih baik seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, urusan semuanya. Terkhusus Kang Andi, mudah-mudahan Allah segerakan sembuhnya
Ya, semoga Allah berikan kesabaran ya, dan menikmati apa yang telah Allah manahkan pada saat ini. Nah, akhikum fillah ya al-mukarramun. Ana menyampaikan sedikit, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita dalam menuntut ilmu ya. Teringat kisah ya Rabi'ah ya. Rabi'ah. Nah, ini Rabi'ah ini disebut juga apa? Ahlul akal ya. Jadi dia apa? Sangat cerdas sekali ya. Tapi kecerdasannya itu tidak semata-mata dia langsung cerdas, tidak. Pengorbanan yang besar, pengorbanan yang banyak yang dilakukan oleh siapa? Rabi'ah. Terutama apa? Terutama kapan? Terutama ketika Rabi'ah tidak mempunyai ongkos untuk tulab. Kayak kita lah tidak mempunyai kuota, tidak mempunyai apa. Tidak mempunyai uang untuk naik angkot ya. Ketika mau naik angkot, ternyata mau ya udahlah naik motor aja, biar bocor. Bensinnya habis gini, sudah di itu, empty tank gini. Ya. Ya sudah, ini uzur syar'i, akhirnya masuk ke kamar, bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya, tidur ya. Mungkin itu yang kita lakukan ya. Tapi beda dengan Rabi'ah. Rabi'ah apa yang dilakukan? Beliau ya bahasa orang macilanga, cilenguk apa ini. Akhirnya apa? Dia naik ke atap rumahnya, mengambil genteng-gentengnya, asbesnya, genteng-gentengnya diambil, dikumpulkan, dijual. Untuk apa? Untuk ongkos, untuk ilmu. Masya Allah. Ini kiranya mungkin Pak Heri pernah jual genteng, Pak Heri untuk ke ongkos ilmu, untuk ilmu. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah rezeki yang banyak, gitu ya. Jadi manfaatkan dengan baik. Mungkin di sini tidak pernah mungkin ya. Lebih baik mungkin memilih uzur syar'i. Ya udah tidur aja daripada genteng dijual. Ya, jadi ini beda, orang dahulu itu beda sekali, Masya Allah. Ya, kita kehilangan kuota sedikit, sedih sekali. Ya, kehilangan kuota ribu. Ya. Ya. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada seperti itu. Ya. Ketika kehilangan ilmu, dia santai saja. Kehilangan usianya sia-sia, dia santai saja. Nah, ini siapa? Syu'bah. Maaf, Rabi'ah. Rabi'ah ini menjual gentengnya, Masya Allah. Dan naik ke atap, ambil genteng yang campur satu-satu, dia jual. Buat apa? Buat pergi untuk menuntut ilmu, Masya Allah. Ini para zaman dahulu luar biasa semangatnya dalam itu. Yang kedua siapa? Ada namanya Syu'bah. Syu'bah ibnu Hajjaj ya. Beliau juga ulama terdahulu, Masya Allah luar biasa. Kata beliau, siapa yang menuntut ilmu hadis, siapa yang belajar ilmu hadis, maka dia akan rugi katanya. Dia akan miskin, dia akan bangkrut. Ini benar, ya, bukan isapan jempol belaka, ini benar. Dia akan bangkrut. Kata Syu'bah, saya membuktikannya. Apa buktinya? Dia menjual panci-panci ibunya. Ya. Kalau kita mah langsung seepek jual langsung di rumahnya. Untuk apa? Untuk ongkos. Ya. Dan terkumpul sekitar 7 dinar. Ya. 7 dinar. 7 dirham. Ya. Ya, kalau sekarang mah diuangkan sekitar 20 jutaan lah, 28, 25 jutaan terkumpul. Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk ya 7 dinar, teman-teman. 7 dinar, ya. 7 dinar. Dia jual ya, untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk ongkos ya, ke ininya, ke tempat ke majelisnya dan sebagainya ya, untuk dia bekal ke majelisnya dan sebagainya. Ini luar biasa, panci-panci ibunya ini. Di sini ada yang sudah jual-jual panci istrinya, ya saya rasa tidak ada ya. Kalau yang jual panci istri, insya Allah piring pun akan melayang meren. Mudah-mudahan tidak ada. Alhamdulillah, ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah, teman-teman ya. Zaman dahulu itu, aduh ya Allah, media sosial tidak ada ya. Dia harus nyatat dan sebagainya ya, Masya Allah. Selanjutnya adalah kisah siapa? Hashim ya. Maaf, kisahnya Hisham. Hisham itu siapa yang tidak kenal Hisham? Gurunya Imam Bukhari ya. Gurunya Imam Bukhari ya. Dia pergi dari Damaskus, makanya di Hisham ad-Damasqi namanya ya. Ya, dia
pergi dari Damaskus ke Madinah untuk berguru ke Imam Malik. Dia berguru ke Imam Malik, ya. Coba apa yang dijual? Ayahnya menjualkan rumahnya untuk dia ongkos dari Damaskus ke Madinah. Ini Masya Allah luar biasa ini. Ya Allah. Kita ini kalau mau jual rumah, ya paling ngejual rumah batur paling. Ya dijual, ngambil bati dari situ baru ngongkos. Kalau enggak usah kajian. Nanti dulu di rumah aja. Ya Masya Allah. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam tuntut ilmu teman-teman ya. Jadi kisah Hisham ini dia menjual rumahnya ya untuk apa? Untuk berguru ke Imam Malik sampai di mana? Sampai di Madinah, duduk di majelis Imam Malik, dia berbuat kesalahan ya. Biasa seorang murid buat kesalahan menurut gurunya dipukul 15 kali. Hisham dipukul 15 kali. Kata Hisham, ini Masya Allah seorang murid itu tegas. Kata Hisham, qad zalamtani, kata, apa salah saya? Engkau telah menzolimi saya, memukul saya, menzolimi saya, wahai guru, ya, kata Hisham. Saya tidak terima, ya, saya tidak terima dengan apa yang telah kau perbuat, saya tidak halalkan. Tentu yang memukul adalah asistennya Imam Malik, ya, dengan perintah Imam Malik. Saya tidak terima engkau memukul saya. Ya, saya tidak terima engkau memukul saya. Saya tidak halalkan. Nah, terus kata Imam Malik, apa ini guru fair? Ya? Imam Malik mengatakan apa? Lantas apa yang harus saya lakukan untuk engkau halalkan 15 pukulan tadi? Ya, terus kata siapa? Hisham. Baik, saya akan katakan untuk menghalalkan pukulan itu. Bacakan saya 15 hadis. Ajarkan saya 15 hadis. Ini Masya Allah. Kita mungkin dipukul sama ustadznya, mungkin dipukul Masya Allah, jebret. Diam aja, terus senyum-senyum, besoknya nggak balik ngaji lagi. Ya. Mbonga ngaji, dia bisa dipukul. Nah, jadi kalau ada salah bilang, ya kalau ada keliru ya wajar. Ya, guru itu bukan malaikat yang tidak pernah salah, tapi wajar ditegur. Ya. Kalau ada salah ditegur. Ya, kata Imam Malik, ya diajarkan 15 hadis, dibacakan 15 hadis, terus kata Hisham begini, ya. Zidni darab, ya. Tambah pukulan kamu wahai Imam, tambah pukulan. Pukul saya lagi. Pukul saya lagi kata dia. Zidni fil darb, ya. Ayo tambah pukulannya, ya. Wazidni fil hadis. Dan tambah lagi hadisnya. Dia pengen dipukul untuk nambah hadis. Masya Allah luar biasa. Jadi pukul saya misalnya 10 kali, nambah hadis 10, jadi dapat ilmu. Pukul sekali, dapat 1 hadis. Ini Masya Allah luar biasa. Kalau kita pukul sekali, pulang langsung balik dengan ngaji. Ya, jadi ini keseriusan para ulama terdahulu. Terus apa di sini diriwayatkan apa? Imam Malik fadhahaka. Imam Malik tertawa, fadhahaka. Imam Malik tertawa melihat itu dan kata Imam Malik, ya, pulanglah. Ya. Irji', pulang. Jadi suruh pulang, ya. Karena apa? Nanti habis waktunya yang untuk itu saja. Nah, banyak kisah-kisah teman-teman untuk menginspirasi teman-teman untuk ilmu, ya, manisnya untuk ilmu, ya. Dan ada juga Ishaq bin Rahawai, ya, Rahawai. Beliau rela menikahi janda untuk apa? Untuk mendapatkan kitab-kitab Imam Syafi'i. Ini Masya Allah luar biasa. Ya. Jadi suaminya itu meninggal dan beliau mendapatkan warisan kitab Imam Syafi'i. Nah, Pak Ishaq Ibn Rahawai belum mempunyai kitab-kitab itu. Akhirnya dengan cara menikahinya, maka dia akan mendapatkan kitab itu. Ya, Masya Allah. Dia menikahi istri apa? Yang diwarisi oleh Imam Syafi'i, saya lupa lagi namanya. Ya, jadi untuk apa? Untuk mendapatkan kitab warisan Imam Syafi'i. Nah, kita sekarang tidak, teman-teman. Jamil tidak. Gelis itu orang tuh. Nggak ada yang nanyakan kitab apa yang sudah beres dibaca. Ya. Kitab ada di rumahnya ya jarang sekali. Ya mudah-mudahan di sini ya nanti anak cucunya ya seperti itulah insya Allah. Ya, setidaknya di antara ulama-ulama itu. Ya Masya Allah. Alhamdulillah
teman-teman. Mudah-mudahan menjadi pembangkit kita untuk terus sayang terhadap ilmu, ya, haus terhadap ilmu, ya. Karena Imam Syafi'i mengatakan, ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu, ya. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Wa man arada huma, karena siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka dengan ilmu, ya. Dengan ilmu, teman-teman. Jadi maksudnya apa? Antum mengetahui Allah, maka dengan ilmu antum pelajari ilmu Allah. Termasuk ilmu yang mengenal Allah maksudnya. Antum bagaimana bisa mencintai Nabi? Belajar sirahnya. Antum bagaimana bisa sholat? Belajar lagi sholat. Ya. Masya Allah. Makanya bahagia di dunia dengan ilmu, di akhirat dengan ilmu, dan di dunia dan akhirat maka dengan ilmu. Nah, hakeza. Baik teman-teman, kemarin sudah sampai takrir. Sudah sampai takrir kalau tidak salah. Pengulangan ini sudah sampai takrir. Atau sudah sampai mana Pak Henry? Mohon maaf, saya ingatnya sampai takrir. Materi minggu kemarin saya nggak hadir, Ustaz. Oh, nah, siapa yang hadir? Iya, Ustaz, sampai takrir, Ustaz. Sampai takrir, ya? Ya. Nah, alhamdulillah. Banyak yang hadir, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan antum semua. Dan ingat, ya, kata Nabi SAW, man salaka tariqan, ya, yaltamisu bihi ilm, sallallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang ringan langkahnya menuju ladang ilmu, maka Allah akan ringankan dia menuju jalan ke surga, ya. Ini kita nggak jalan-jalan aja nih, namanya diam di rumah. Jadi apakah termasuk ini? Termasuk ini namanya majelis. Ini namanya majelis. Yang mudah-mudahan kita ringankan nanti dan mudahkan oleh Allah jalan kita menuju surga. Kata para ulama menafsirkan hadis ini adalah tiket besar kita untuk menuju ke surga. Thalabul ilmi adalah tiket besar kita menuju ke surga. Nah, kita mulai dari takrir. Ini sudah ada tiket kita, jadi jangan sampai ini terputus, teman-teman, ya. Pun nanti kalau saya meninggal dunia, antum teruskan, ya. Ya, kan kita tidak tahu usia kapan. Bisa jadi habis nanti nggak ada jaminan. Nah, kita coba lanjutkan ke takrir. Takrir Nah, sebentar, akhi, sebentar. Nah. Baik, tadi takrir, ya. Takrir. Takrir, ya. Takrir itu artinya berulang, ya. Takrir artinya dalam bahasa tanya berulang. Ya, mengulang, berulang-ulang artinya takrir. Tapi di sini dijelaskan, dalam kitab dijelaskan takrir itu yang bergetar. Nah, bergetar ini adalah ulang. Kan kalau dia tidak berulang, enggak berulang, Nah, dia berulang, berulang. Makanya segi bahasa takrir artinya mengulang, ya. Atau berulang-ulang takrir. Takrir artinya berulang-ulang atau mengulang, ya. Terus bagaimana dijelaskan dalam buku kitab Syekh Dr. Aiman, berhati-hatilah dalam takrir yang terlalu berlebihan dalam mengulang, ya. Misalkan berlebihannya R-nya terlalu banyak, ya. R-nya terlalu
terlalu banyak besar misalnya contohnya maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga tidak benar. Ini juga tidak benar. Baik. Alhamdulillah. Apa artinya takrir tadi? Takrir artinya mengulang, ya, atau berulang-ulang. Makanya dia bergetar. Tapi berhati-hatilah ketika dia bergetar terlalu terlalu banyak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Nah, takrir memiliki satu yaitu huruf yaitu ro, ya. Ro. Jadi ro juga tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Misalnya ini terlalu sedikit nih. Sedikit. Nah, yang harus perhatikan adalah misalnya dia setengahnya dari huruf R. Nah, caranya adalah ini coba ditempelkan yang di sini. Ini turun naikkan yang di depan. R. Nah, begitu. Cara latihannya seperti itu. Coba dilatih terus, ya. Takrir artinya bergetar, ya. Bergetarnya lidah. Dia kalau saya lihatkan, jadi di sini. Ini tempelkan dulu ke sini. Nah, nanti ujung ini getarkan. R gitu. Jadi lebih mudah seperti itu untuk melatih huruf ro. Nah, itu ya huruf ro adalah hanya satu takrir itu hanya satu huruf ro saja. Tidak ada yang lain daripada huruf ro. Cuma satu yaitu huruf ro. Nah, baik, selanjutnya adalah apa? Yang selanjutnya adalah tafasyi, ya. Tafasyi artinya penyebaran atau menyebarnya menyebarnya udara, ya, udara ke seluruh mulut. Jadi kalau dia cuman sa bukan, ya, ya, dan tidak ada hubungannya dengan misalnya bibir, misalnya nggak ada hubungannya. Ya, dia bikin juga bisa, dia nyengir bisa, tidak ada nggak ada hubungannya. Jadi ya bisa. Beda dengan sin. Ini sin. Yang sya bagaimana? Ya, namanya tafasyi, dia menyebar. Contohnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy ya. Dia menyebar. Nah, ini hurufnya cuma satu, yaitu huruf shin.
dia huruf shin. Hurufnya cuman satu, yaitu huruf shin. Nah, selanjutnya adalah istitalah. Istitalah itu adalah memanjangnya fungsi lidah, ya. Istitalah itu adalah memanjangnya fungsi lidah ketika dia menyebutkan huruf tersebut. Huruf apa itu? Huruf bod, ya. Bo. Kemarin sudah dipelajari di mana huruf bod, ya, di mana huruf bod. Itu huruf lisan yang mana dia berada di sisi kiri kanan lidah, ya. Ini sisi kiri kanan, atau kiri saja boleh, atau kanan saja boleh, atau keduanya juga boleh. Menempel pada geraham yang ini. Terlihat, insya Allah. Tempelkan. Ujung ini menyentuh pangkal gigi atas dalam sedikit. Kelihatan ya? Terus pangkal lidah naikkan sedikit. Bo. Nah, itu. Bo. Misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, ini kenapa dia dikatakan juga sifatnya apa? Dia rokhawah, karena dia ada mengalir sedikit. Nah, bo, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, seperti itu. Nah, ini huruf apa? Istitalah, sifat istitalah. Ma makna istitalah? Nah, tadi istitalah ya memanjang. Bisa arti memanjang atau bergeraknya lidah, panjang pergerakannya dari belakang ke depan. Fungsinya itu panjang, fungsinya memanjang, ya, fungsinya memanjang. Itu adalah istitalah. Bisa juga berarti istitalah itu artinya terjulur. Ya, terjulur atau menjulur. Makanya menjulur itu kan dari belakang ke depan, dia terfungsi semuanya. Nah, terus selanjutnya adalah yang terakhir itu sifat gunnah. Ma makna gunnah? Gunnah itu artinya kalau dalam senandung, artinya gunnah, bersenandung. Ya. Gunnah dia senandung, atau gunnah itu bisa berarti juga dia bisa berarti dengung, ya. Kalau bahasa Sunda bindang, ya. Bindang, ya. Baik, gunnah ini bisa juga ya dalam kapasitasnya sebagai huruf, yaitu gunnah mim dengan nun, ya. Ada juga kapasitasnya sebagai huruf dalam artian di sini dia memiliki 4 kategori gunnah atau 4 tingkatan dalam gunnah. Dulu pernah kita bahas tentang 4 tingkatan dalam gunnah, ya. Ada gunnah yang sangat sempurna sekali, namanya akmal matakun. Akmal matakun adalah dia yang paling sempurna di antara yang sempurna. Yang kedua adalah akmal atau kamil, artinya sempurna. Yang kedua dia naqis, dan yang terakhir adalah anqos atau naqis matakun. Ini adalah tingkatan-tingkatan gunnah. Lantas mana saja sih yang dikatakan gunnah yang gunnah yang istilahnya gunnah yang tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, misalnya akmal matakun atau tingkatan yang paling sempurna adalah dia ketika nun bertasydid atau gunnah musyaddadah. Nah, ini juga jangan terburu dalam menyebutkan gunnah. Ya, dalam menyebutkan gunnah jangan sampai terburu-buru,
Ya, karena apa? Ketika terburu-buru dalam menyebutkan gunah, ini adalah kesalahan, ya, kesalahan. Dan di antara kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, ya kita membaca Al-Qur'an adalah ketika menyebutkan gunnah terburu-buru. Misalnya di kalimat innallaha misalnya innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Dia gunnah tapi tidak kadarnya tidak sempurna. Harusnya 2 harokat. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Nah, seperti itu. Jadi dia apa? 2 harokat atau ditahan 2 harokat. Nah, contohnya dalam mim dengan nun adalah Muhammadun, Muhammadun, ya. Banyak sekali contohnya kalau dia nun syaddadah. Yang kedua, tingkatan yang paling sempurna adalah ketika bertemu dengan nun sukun yang bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Nama juga idgham bi gunnah. Yang bertemu dengan idgham bi gunnah. Misalnya yang paling sempurna adalah misalnya nun sukun bertemu dengan mim, misalnya min malin jadi mim mal ya. Khairan yarah seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah yang sempurna adalah ketika dia bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, ya, baik ikhfa haqiqi maupun ikhfa syafawi dan iqlab. Dan iqlab. Nah, ini adalah tingkatan yang kedua, ya. Misalnya walaman sabara, ya, walaman sabara mansura, misalnya man dia ada gunnah ya, ada gunnahnya. Nah, saya juga hum barizun. Kemarin ya, jadi tambahan ilmu. Hum barizun, mim sukun bertemu dengan ba-nya, mimnya jangan taruh ditekan, misalnya hum, bukan. Dia hanya apa istilahnya? Terbeban sedikit, misalnya hum barizun. Bukan hum ya, tapi dia terbeban. Dia juga ada misalnya dia ada celah sedikit, ya. Ada celah. Yang berpendapat dia celah, ya ada celahnya. Nah, selanjutnya adalah yang sifatnya dia kurang, naqis, ya, naqis. Dia gunahnya kurang ketika nun sukun berhadapan dengan huruf izhar atau huruf halq, ya. Misalnya man amana, dia ada gunahnya. Tapi sedikit sekali, ya. Dan yang terakhir adalah gunah yang terakhir adalah angkos atau naqis matakun, ya. Dia paling kurang sekali, yaitu ketika nun dengan mim berharokat. Kenapa nun dengan mim berharokat? Karena nun dengan mim adalah huruf atau makhraj al-khayshum. Khayshum, ya, atau hidung atau gunnah, maka 2 huruf mim dengan nun. Tingkatan ini adalah kesempurnaan daripada gunnah itu tersendiri. Naam. Hakeza, ini materi pada malam hari ini. Coba yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau yang belum paham boleh kita diskusikan untuk materi dari ro sampai huruf dari ro sampai gunnah. Nah, silakan. Baik, teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, langsung diaktifkan saja mic-nya. Enggak, silakan. Sudah paham semua, teman-teman? Atau masih ada ganjalan atau pertanyaan yang
Kira-kira belum jelas dari mulai takrir tadi sampai ke gunnah. Enggak, silahkan langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mau tanya, Ustaz, kalau untuk yang takrir itu kan bergetar huruf ro aja. Getarannya itu bisa dihitung enggak, Ustaz? Misalkan 2 getaran atau gimana gitu. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana misalnya ini bisa dihitung tidak getarannya? Ya, tidak dihitung. Jadi dia harus mendengar gurunya atau syekh yang menjelaskan. Jadi misalnya R nggak bisa terhitung ini R. Berapa getarannya? Jadi tidak terhitung, melainkan dia setengahnya dari yang biasa misalnya R ini kita ini kebanyakan. Misalnya contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Coba antum Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tadi nanya? Kang Yus, silakan dicoba. Halo, Kang Yus. Ya, maaf tadi ada gangguan dulu sebentar. Nggak apa-apa. Gimana? Silakan dicoba kata Ustadznya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ro. Ya, baca basmalah, Kang Yus. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah seperti itu cukup. Oh gitu, Ustaz. Ya, Cukup. Ya. Syukran, Ustaz. Afwan. Ini huruf ro bagaimana, sudah paham semua insyaallah? Insyaallah kalau ro. Nah, sudah paham insyaallah. Baik. Sekarang kita akan membahas dari alif sampai ya serta sifatnya dan dalilnya. Sifatnya dan dalilnya. Baik, siapkan tulisan antum ya. Siapkan bolpen antum, nanti insyaallah ada hadiah. Ya. Ada hadiah insyaallah. Baik. Makhraj huruf alif ya, huruf alif ya. Ya, atau hamzah lah kalau alif dan hamzah lah, alif hamzah. Ya. Alif dan hamzah. Ya. Kalau alif maddiyah, ya ini alif dan hamzah ya. Alif maddiyah itu dari kerongkongan hingga mulut atau biasa disebut dengan al-jauf. Ya. Kalau hamzah tempatnya adalah di pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah. Ya. Tenggorokan paling dalam atau tenggorokan paling bawah. Ini tempat makhrajnya. Sifatnya apa saja? Ya. Sifatul huruf, kan kita sudah bahas tuh sifat dari sifat hamas jahar sampai gunnah tadi, ya. Sifatnya apa saja? Ya. Hamzah dia bersifat pertama jahar, ya. Ada jahar. Yang kedua dia sifatnya syiddah, ya. Sifatnya syiddah. Yang ketiga sifatnya istifal, ya, istifal. Yang keempat ya sifatnya dia infitah, dan yang kelima sifatnya dia ismat. Ya, sifatnya dia ismat. Saya ulang. Sifat daripada hamzah adalah dia jahar, ya, jahar, dia syiddah, dia istifal, dia infitah, dan dia ismat. Ya. Ya. Ismat. Nah, dalilnya apa? Nah, ini perlu antum catat. Dalilnya adalah fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Dan satu lagi yang apa? Yang hamzah. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ya. Ya, thumma li aqsal ya halqi
hamzun ha'u. Nah, baik. Sampai di sini paham? Baik, itu sifatnya ya. Makhrajnya tadi sudah jelas ya. Makhrajnya ada di kalau hamzah di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian dalam, tenggorokan bagian jauh, paling jauh. Dan kalau dia alif maddi ya, dia tempatnya adalah di rongga atau biasa disebut dengan al-jauf. Jadi dalilnya apa? Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa tantahi. Kalau untuk hamzah, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ya. Sifat hamzah ini adalah ada 5 sifat. Dia jahar, dia syiddah, dia infitah, dia istifal, ya, dan dia ismat. Nah, bagaimana cara membaca hamzah? Nah, ini hamzah adalah cara membaca kemarin ada saya dijelaskan hamzah wasal dan hamzah qat'i atau qata' ya. Nah, cara membaca hamzah biasa misalnya contohnya wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Atau banyak yang lain misalnya misalnya alladzina amanu seperti itu. Ya ayyuhal seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Atau misalnya li'ilafi quraisy. Li'i a i u ya. A i u i a i u seperti itu. Nah, cara bacanya seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Jadi dia jelas itu kalau memang dia ditashil, maka ditashil. Walaupun tidak ditashil, maka jelaskan huruf hamzah. Ya, takutnya kalau tidak dijelaskan huruf hamzah, dia terdengar seperti huruf ha nantinya. Nah, sampai di sini paham hamzah, makhraj dan sifatnya. Baik, saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan bisa sampai iya, mudah-mudahan jam 10 selesai lah. Atau jam 12 selesai. Baik, kita lanjutkan ke huruf ba. Ba dulu pernah kita bahas, huruf ba itu makhrajnya di 2 bibir atau biasa disebut dengan syafatain. Saya ulang. Ba makhrajnya di syafatain ya, ba makhrajnya di syafatain. Melainkan sifatnya apa? Sifatul huruf. Nah, apa sifatnya? Yang pertama dia al-jahr ya, dia jahar. Yang kedua dia syiddah, yang kedua dia istifal, yang ketiga istifal, maaf, yang keempat infitah, yang kelima dia qalqalah ya. Yang kelima dia qalqalah dan yang keenam dia idlaq. Ya, dia idlaq. Ya. Nah, dia idlaq. Baik. Saya ulangi. Sifat ba ya, dia jahar, syiddah ya, jahar, syiddah, istifal, infitah, ya, idlaq dan qalqalah ya, dan qalqalah. Ada 6 sifat ya dalam huruf ba. Dalilnya mana? Dalilnya adalah lisyaf ya, lisyafatainil wawu ba'un mim ya. Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Nah, ini ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa dicatat dalilnya ya. Nanti saya tanyakan dalilnya. Ya. Baik. Lisyafatain ya. Izin bertanya sebentar Ustadz. Boleh. Kalau dalilnya bisa di screenshot nggak Ustadz? Di screen Bisa. lagi Ustadz. Jadi biar ditulis. Bisa. Harusnya sudah bisa nulis harusnya. Belum Ustadz. Ya, nanti dituliskan. Kalau saya share screen bisa foto ini
foto si kecil itu nanti nampak-nampak ya bisa tertawa. Baik, nanti insya Allah saya share ya. Syukran, Karena Ustaz. afwan. Baik, terus apa huruf ba itu bagaimana latihannya? Latihannya sama seperti huruf lain. Ba itu kan udah jelaskan kemarin tuh bad nun syafah, perut bibir ini. Ba, tidak ba, bukan dia. Biasa kita seperti mangap. Ba. Nah, terus bagaimana ketika ada huruf ba ya? Coba kita baca wa futihatis samaa'u fakanat abwaba abwaba. Cara banyak seperti itu. Ya, contohnya misalnya وفاكهة وأبا bukan abba ya. وفاكهة وأبا ya gitu. Atau banyak sekali ya, bisa tabbat yada abi lahabin wa tab ya. Jadi huruf ba ini ya tidak boleh dia misalnya bocor, misalnya tab va. Ini banyak sekali kita dengar ketika takbir ya, Allahu Akbar, bukan ba, benar-benar ba. Ya ba, misalnya kan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, jadi jelas ya, tidak terlalu di sab, bukan. Gitu. Nah, baik, itu huruf ba. Nanti banyak latihan huruf ba. Tadi dalilnya risyafatainil wawu ba'un mimu. Nah, hakeza. Baik. Selanjutnya adalah huruf ta. Mudah-mudahan kita bisa 10 huruf atau 12 huruf ya. Targetnya mas 10 huruf saja nggak apa-apa. Ya. Ta ya. Ta itu makhrajnya di mana? Ini bagi yang baru-baru masuk juga biar bisa mencatat. Ta itu makhrajnya ujung lidah ya bertemu di pangkal gigi seri atas. Nah, pangkal gigi seri atas. Kalau saya ibaratkan ini, misalkan ini bagian dalam lah, taruhlah kuku-kuku ini bagian dalam ya, bagian dalam gigi misalnya. Nah, pangkal gini, misalnya ini langit-langit, ini langit-langit. Nah, di sini dia huruf ta. Ya, di antara gigi seri atas dan langit-langit. Nah, kalau kelihatan mudah-mudahan nggak ada yang dilihat. Nah, di situ huruf ta ya. Ta ya. Ad, it, ut. Ada sisa keluar. Sifatnya apa ya? Sifatul huruf ta. Ya, apa saja? Pertama dia hams. Apa dia? Hams. Yang kedua dia apa? Syiddah. Kedua dia syiddah. Yang ketiga dia istifal. Yang keempat dia infitah. Dan yang kelima dia ismat. Ya, ismat. Dia ismat. Baik. Sampai di sini paham insyaallah. Nah, terus apa? Nah, terus dalilnya apa? Dalilnya huruf ta apa? Wat-ta'u wad-dalu wat-ta'u wad-dalu wa ta min huwa min ulyas sanaya. Ya. Ta
Dal dengan ta ini artinya wa dal wa ta, dal ta ya, ta dal dengan ta, min huwa min ulya sanaya. Jadi dia ulya sanaya. Ya, ulya sanaya di sini. Ya, ada sini, ya. Nah, contohnya misalnya banyak sekali ya. Kadzabat Samud biṭagwaha atau wattini wazzaitun. Pokoknya cari huruf ta yang banyak. Nah, misalnya hari ini saya akan tilawah huruf ta misalnya 10 huruf ta baru pindah. Seperti itu. Ya. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Misalnya seperti itu. Atau misalnya wa alqat ma fiha wa takhallat. Jadi ada sifat hamasnya. Wa alqat qat ya qat. Dia tidak dibuat dengan qoch tidak. Atau misalnya itu watti dengan watti ya, jadi ya ada sifat hamasnya, jangan sampai seperti apa ditahan watti ni wazait watti, bukan watti tatitu ya, tatitu itu. Tapi biasanya apa ya, banyak contohnya dalam Al-Quran ya. Inna sa'yakum la shatta inna sa'yakum la shatta tatitu ya, tatitu atbat. Nah, seperti itu. Nah, saya ulang dalilnya wa-ta wa-dalu wa-ta wa-ta wa-dalu wa-ta min huwa min ulyas sanaya. Nah, siap-siap aja Teh Rita, saya tanya dalilnya saja. Baik, selanjutnya huruf sa. Ya. Huruf sa. Sa ujung lidah mengarah ke gigi sari atas. Sini. Nah. Sa. 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 Sebelah. Sa. 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 Nah. Sifatnya apa saja? Dia hamas. Ya. Hamas. Dia rokhawah juga. Nah, dia istifal, dia infitah, dan dia juga ismat. Dia juga ismat. Nah. Terus apa saja ya? Tadi hamas ya, dia hamas, rokhawah, istifal, infitah, dan ismat. Nah, terus bagaimana? Dalilnya bagaimana? Wallahu wad-dalu wa thalil ulya min tarafayhima. Min tarafayhima ini. Min tarafayhima ini. Taraf lisan adalah ujung lidah. Nah, taraf ke sini. Ta. Nah, ya, ta. Baik. Alhamdulillah. Ini sudah berapa dalil? Ini sudah 4 ya, sudah 4 dalil. Wallahu wasa. Saya bilang wallahu wadzalu wasa. Wallah huruf dha sama huruf za juga sama. Jadi ujung lidah wallahu wadza wasa ya, wallahu wadza. Saya ulang wallahu wadzalu wasalil ulya ya min tarafayhima. Min tarafayhima ini artinya nih, min taraf lisan, ujung lidah. Nah, ke sini ya. Nah, banyak sekali ya, harus bisa baca ya. Ya. An-najmus saqib, an-najmus sa, as-sa, an-najmus tathisu, najmus mus, mus. Nah, wa akhrajal ardu asqalaha ya,
Hah? Di sini. Asqalaha ya. فمن يعمل فمن يعمل مه 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 ya. Nah, selanjutnya apa? Banyak sekali. Contohnya Al-Quran banyak sekali. Nanti antum carilah 10 contoh ya. Atau antum bisa voice note-kan ke ana misalnya huruf tadi yang sudah dijelaskan hamzah sampai huruf sa sekarang. Baik. Sampai di sini ada yang perlu diskusikan atau saya lanjut dulu lah satu lagi lah biar 5. Nah, sampai jim. Jim ya kita coba huruf jim. Nah, huruf jim tempatnya di tengah lidah. Bertemu langit-langit. Kayak apa ya? Biar enak nunjukinnya. Langit-langit sini. Ja. Nah. Terus sifatnya apa saja? Yang pertama dia jahar, dia syiddah, dia infitah, dia juga istifal, ismat, dan dia qalqalah. Ada 6 sifat ya. Satu huruf itu bisa 6 sifat teman-teman ya. Jadi harus hafal betul nama-nama sifat tersebut. Bagaimana ya saya ngapalnya harus hafal. Gimana pun cara harus hafal. Tapi saya bisa melafazkannya. Bagaimana kita saya nggak akan bisa cinta kita terhadap apa yang kita baca ketika tidak tahu di mana tempat keluarnya. Jadi harus tahu tempat keluarnya di mana ya. Oh ini nama sifatnya ini harus begini kalau dibaca ya. Dan lain sebagainya. Nah, terus dalilnya bagaimana? Wal wasfu faji musyinu ya. Wal wasfu faji musyinu ya. Dan di wusta, al wusta dan di tengah-tengah lidah faji musyinu ya. Ada jim, ada shin, ada ya. Ya, faji musyinu ya. Nah, hakada. Baik. Wal wasfu faji musyinu ya. Nah, huruf jim ada 6 sifat, jahar, syiddah, istifal, infitah, dan dia juga ismat, dan dia juga qalqalah. Nah, dalilnya adalah wal wasfu faji musyinu ya. Wal wasfu faji musyinu ya. Nah, hakada. Terus dalilnya bagaimana? Ya, dalilnya adalah banyak di Al-Qur'an ya menjelaskan tentang huruf jim. Contohnya ya inna ilaina rabbika ruj'a ya inna ila rabbika ruj'a ya contohnya juga banyak ya wa idzal biharu sujjirat. Nah itu belajar kita untuk benar-benar menahan huruf jim. Sujjirat jangan sujjirat jangan sampai dia kosong jangan sampai dia bocor. Ini bocor ya. Ya. Wa innal fujja. Jadi kalau dikeluar, kalau ditahan nggak akan bisa keluar karena dia penuh dengan tengah lidah. Nggak bisa keluar. Jadi kalau dilepas ja ya. Nah, saya ulang. Wa ma adraka ma sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Nah, terus banyak contohnya dalam Al-Quran ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, ini contoh-contoh dalam Al-Quran. Nah, baik banyak contohnya dalam Al-Quran yang lain. Ya. Baik contohnya dalam Al-Quran huruf jin. Huruf jim ya. Nah, baik, itu materinya pada kesempatan kali ini. Mangga atau yang ada yang belum paham atau belum jelas, silakan Ana buka kesempatan untuk kita diskusi sama-sama biar jelas apa yang disampaikan. Nah, gitu.
Baik, teman-teman silakan bertanya yang tadi sudah disampaikan Ustadz Rudini dari mulai alif, hamzah sampai jim. Baik dalilnya atau sifat-sifatnya. Mangga silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, berarti kalau misalkan kita mau lebih mencintai Quran, untuk yang makhraj huruf, sifat dan dalilnya harus ini ya, harus ibaratnya hafal gitu ya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Nah, kalau lebih enaknya mah menghafal kalau apa lebih enaknya kita hafal sifatnya ya, hafal tempatnya di mana, terus tahu maknanya dan sebagainya, itu lebih kita mencintai lagi, lebih senang lagi. Jadi terkadang kalau kita baca Al-Qur'an biasanya embung eureun biasanya ngantuk misalnya baru kita berhenti atau aktivitas yang lain gitu atau lapar gitu. Jadi kadang-kadang orang yang baca Quran itu terap, saya kadang-kadang sering saya buktikan gitu. Kalau lagi lapar coba baca Quran jadi kok jadi kenyang ya gitu. Karena sahabat dulu Abu Hurairah datang kepada Abu Bakar. Ketika dia datang, Abu Bakar coba bacain saya Quran katanya. Saya lapar. Sana ke Umar sama-sama lapar ya. Jadi ke Umar bin Khattab ya. Ke Utsman yang bacakan dia sampai dia tertidur kenyang. Bangun-bangun dia seakan-akan dia sudah makan banyak ya. Jadi teman-teman ketika bukan berarti dengan itu saja kita akan cinta apa enggak. Itu salah satu cara agar salah satu cara membantu kita untuk semakin cinta kepada Al-Qur'an. Jadi ketika kita baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita tahu huruf ro itu tebal kalau tidak mempelajari sifatnya atau tidak mempelajari tempatnya di mana, ya. Bagaimana kita tahu huruf sin itu harus dibaca longgar, harus dibaca ringan kalau kita tidak tahu sifatnya, tidak tahu tempatnya. Misalnya bisa saja dia baca bismillah, ya enggak, tidak tahu dia sifatnya apa. Nah, sifatnya rokhawah, dia harus longgar, ya. Bismi, dia ringan. Kenapa? Karena dia sukun. Sukun itu ringan, meringankan. Ya, atau dia kosong artinya sukun, ya. Tidak dibaca bismi, ya, tidak juga, ya. Tapi dia ringan, tenang. Bismi, ya. Jadi rokhawah. Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak tidak yang baca alhamdulillah? Banyak sekali yang baca seperti itu, ya. Bahkan mungkin di masjid-masjid tempat antum mungkin bacanya juga seperti itu, mungkin ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia tidak tahu sifatnya, dia tidak tahu hak lam itu apa, makhraj lam itu di mana. Kalau dia tahu, insya Allah dia tidak akan melafazkan seperti itu. Nah, ini pentingnya kita mengetahui di mana tempat keluarnya huruf-huruf tersebut. Nah, ayo. Nah, akhi, ini yang anak ketahui, wallahu taala a'lam. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, ada lagi teman-teman? Silahkan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya, ya. Agar kita lebih. Izin bertanya, Ustadz. Oh, jadi nggak jadi saya bertanya ya, ada yang bertanya. Nah, silakan. Minta tolong dijelaskan lagi untuk sifat lawan yang izlak dan ismat, Ustadz. Baik, nah. Syukran, Ustadz. Afwan. Jadi izlak dan ismat ini sebenarnya dalam sifat huruf itu tidak terlalu dijelaskan dalam kitab-kitab tajwid. Kenapa? Karena ini kebiasaan atau susah-susah dan susah-susah tergantung orang susahnya di mana dan mudahnya di mana. Makanya dalam
dalam buku tajwid juga jarang dijelaskan tentang izlaq dan ismat ya, karena memang jarang sekali dijelaskan tentang huruf ismat dan izlaq. Karena ini kebiasaan orang sendiri-sendiri. Nah, izlaq itu huruf-huruf yang misalnya izlaq itu hurufnya apa saja dan ismat itu apa saja. Nah, izlaq itu hurufnya sedikit, farumil lub, fa ra mim dengan lam, fa ra lam mim ba, hanya 5 huruf, farumil lub ya, jadi ada 6 huruf. Nah, ini huruf yang dekat ya. Ismat itu izlaq itu adalah huruf-huruf yang dia dekat dengan tempatnya. Misalnya kalau sya jauh, ain jauh lagi, ya kok jauh lagi. Nah, ini adalah biasanya disebut dengan tingkat kesukaran atau kesusahan terhadap orang itu tersendiri. Makanya izlaq dan ismat ini jarang sekali disebutkan di di sifat-sifat huruf. Akan tetapi jarang dimasukkan maksudnya. Tapi ya ada yang memasukkannya juga. Tapi di sini tidak disebutkan izlaq dan ismat dalam kitab-kitab tersebut, dalam kitab yang kita bahas ini. Ya, jadi izlaq itu hanya 6 huruf. Fa ra ya, farumillu ya. Fa dengan ro dengan min nun lam dengan ba. Ya. Fa ra mim nun lam dengan ba. Selain itu namanya ismat. Ini hanya tingkat kesukaran saja. Misalnya fa susah tidak? Fa tidak susah. Ya, mungkin kalau orang sana mengatakan ini susah. Ada yang susah. Misalnya ba susah tidak? Tidak. Ya, karena mungkin orang sana mengatakan ini susah. Ya, jadi tingkat mudah dan susahnya huruf atau tingkat jauh dan dekatnya huruf ya, farumil lub. Nah, ini izlaq adalah hurufnya farumil lub. Fa ra mim nun lam dengan ba. Nah, ini sifat izlaq dan ismat. Nah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan teh nggak ada ya, saya mau nanya tadi, tapi ada lagi ya udah nggak jadi. Nah, silakan. Ini dengan siapa teh Desi? Siapa yang teh? Iin. Oh, Teh Iin, silakan Teh Iin. Ya, Ustaz mau bertanya kalau misalnya kita tidak memperhatikan sifat-sifat huruf seperti itu, nanti dalam pembacaan itu artinya bakalan berubah nggak ya? Arti terjemahnya gitu? Apakah ada arti? Iya. Iya. Bagaimana tentang sifat-sifat ini? Dulu pernah Anda jelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran sudah salah. Ya, Pak Hendri ya. Coba Pak Hendri ulang dulu materinya. Saya mau dengar ya. Kesalahan besar dan kesalahan kecil. Apakah mempelajari sifat ini atau meninggalkan sifat ini kesalahan besar, kesalahan kecil? Kesalahan kecil. Kenapa? Karena tidak mengubah makna dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Nah, sudah deh. Tapi harus kita pelajari. Dan ini harus kita mempelajarinya. Baik. Syukron Ustaz. Syukron Kang Henry. Sama-sama. Ya, teman-teman silakan, ada lagi yang mau bertanya. Kalau enggak, Ustadz Rudini yang mau nanya nih. Ada?
Masih adakah yang mau bertanya atau yang masih belum jelas? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Diulang huruf hamzah, makhraj dan hurufnya. Kenapa Bu? Sekarang jelas ya. Baik. Soalnya terputus-putus saya lihat ya. Apa ya? Bisa diulang Ustaz huruf ba dan huruf hamzah tadi. Oh, Makhraj. ba. Baik, siap. Baik. Ba dan hamzah. Sebelumnya saya memperjelas tadi ya pertanyaan tadi. Jadi tidak menjelaskan sifat dan makhraj huruf adalah dia kesalahannya kecil. Tapi tetap itu kesalahan. Nah, tetap itu kesalahan. Jadi seharusnya kita mempelajari, memahami tentang makhrajnya di mana ya, sifatnya seperti apa. Jadi yang dikatakan kesalahan kecil itu tidak menyempurnakan makhrajnya, dan sifatnya. Akan tetapi kalau dia merubah makhrajnya, misalnya dia harus sifat makhrajnya di tengah tenggorokan, misalnya ha, dan dia keluarkan di bawah tenggorokan, Nah ini tidak dia merubah daripada makhrajnya. Ini pentingnya kita belajar makhraj dan sifat. Dan ini harus jelas ya. Nah, itu merubah daripada makhrajnya. Walaupun kalau tidak sempurna, misalnya tidak sempurna dalam artian sedikit salahnya, misalnya jadi nah ini sedikit salahnya, tapi tidak sempurna. Nah ini kesalahan, namanya kesalahan khafi, kesalahan kecil, ya, tapi tetap kesalahan. Anger namanya kesalahan. Nah, dan harusnya kesalahan-kesalahan ini harus diminimkan, dikecilkan. Agar apa? Agar tidak ada kesalahan ketika membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, ya, nanti tidakkah kita ingin bersama malaikat yang mulia? Ya, syaratnya apa? Dia mahir membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, siapa yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaroh kiramin baroroh. Dia bersama malaikat yang mulia. Terus kalau kita tidak menyempurnakan harokat, sifat dan sebagainya, sifat, makhraj dan sebagainya, tetap terhitung apa? Terbata-bata, dan dia mendapatkan falahu ajron. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala terbata-bata dan mendapatkan pahala belajarnya. Nah, bagaimana dia bersama malaikat yang mulia? Tidak. Ya, syaratnya harus mahir membaca Al-Quran. Makanya hindari kesalahan-kesalahan walaupun kecil. Ya, hindari kesalahan-kesalahan walaupun kecil. Nah, saya ngulang tentang sifat hamzah dan ba. Hamzah itu dan alif ya. Hamzah dan alif hamzah dulu, hamzah ada di bawah tenggorokan. Ya, bawah tenggorokan. Kalau di kita yang laki-laki mah jakun ya, namanya jakun yang kayak gigilingan di sini namanya jakun. Itu adanya di situ di bawah tenggorokan. Dan kalau alif maddiyah namanya alif biasanya alif itu alif maddiyah itu alif yang menyebabkan panjang atau alif itu menyebabkan huruf itu panjang. Alif maddiyah itu alif tambahan. Ya, ziyadah. Itu tempatnya di mana? Tempatnya di rongga atau biasa disebut dengan al-jawf. Al-jawf ini makhrajnya. Lantas sifatnya apa saja? Sifatnya dia jahar, dia syiddah, dia infitah, dia istifal, dan dia juga ismat. Ini sifat daripada huruf hamzah. Lantas dalilnya apa? Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa itantahi. Hamzah bagaimana? Thumma li aqsal halqi hamzun
ha'u. Nah, ini huruf hamzah dan alif. Nah, selanjutnya huruf ba. Ba tempatnya di mana? Tempat di dua bibir. Syafatain namanya. Apa? Syafatain. Persentuhan antara kedua bibir. Ab, ba. Tidak boleh ba. Ustaz kan itu menyentuh dua bibirnya. Naam. Itu nyentuh dua bibirnya. Tapi ada dalil yang lain. La takallufi wa la ta'assufi. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh membebani dirinya. Antum ketemu ba misalnya selembar gini terus ya. Lama-lama pas dibuka ini langsung ke atas, ini ke bawah. Jadi ba biasa ba batnun syafah. Di sini ba. Nah, terus lantas sifatnya apa saja? Sifatnya jahar, sifatnya syiddah, dia istifal, dia infitah, dan dia izlaq. Karena apa? Dia farru min lub. Fa, ra, mim, nun, lam dengan ba. Ini sifat atau huruf izlaq. Ya, dia izlaq, dan satu lagi dia qalqalah. Dia 6 sifat. Lantas dalilnya bagaimana? Mudah, pendek ya. Lisyafatainil wawu mimun. Lisyafatain, huruf syafatain ya. Al wawu ba'un mimu ya. Sampai di sini paham? Siapa yang bertanya tadi nggak tahu? Retno Ustaz. Oh, Teretno. Nah, Allah paham. alhamdulillah, jazakillahu khair. Nah, alhamdulillah. Baik, sudah? Baik, teman-teman, ada yang lagi yang mau didiskusikan? Silakan Pak Hendri. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, mungkin Ustadz Rukun ini akan memberikan beberapa pertanyaan atau pertanyaan yang ada sesuatunya. Ya, Ada alhamdulillah. teman-teman? Sudah ya? Baik, kalau sudah cukup, kita ingin bertanya ke teman-teman semuanya ya. Semuanya yang tadi kalau sudah nulis alhamdulillah, karena ada hadiah ya insyaallah yang akan diberikan oleh sahabat kita di sini ya. Ada salah satu sahabat kita di sini ingin memberikan reward ke teman-teman ya. Baru Bang Edo, mana Bang Edo tidur ini? Bang Edo ada gitu? Ada Ustaz. Oh, saya kira Bang Edo tidur. Baik, teman-teman ada 2 pieces logam mulia. Ya, ini logam mulia. Insya Allah akan menjadi milik teman-teman kalau teman-teman bisa menjawab. Ya, ini ada ikhwan ya ingin berbagi ya logam mulia ke teman-teman. Mudah-mudahan ada rezekinya sekarang, ada 2 piece logam mulia ya. Jangan lihat hadiahnya ya. Nanti tinggal jawab saja apa yang saya tanyakan. Masalah antum bisa tidak bisa itu terserah antum ya. Antum bisa jawab alhamdulillah, tidak bisa jawab alhamdulillah. Karena sejatinya soal itu tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah soal itu ya. Yang susah adalah jawabannya. Di soal ada yang susah. Yang susah adalah jawabannya. Nah. Baik, siapkan teman-teman catatan antum semuanya ya. Tidak jauh dari itu ya. Nah, coba tadi di pembukaan saya ceritakan bagaimana orang-orang besar ya yang luar biasa untuk ilmu. Coba ceritakan saya ya. Ulangi kisah saya yang tadi itu, 2 kisah saja. Saya sebutkan kisah
gurunya Imam Bukhari, ya, dan kisah siapa yang menikahi janda, siapa orang-orang itu. Tuh, langsung cung saja, langsung cung saja. Kalau boleh saya yang jawab ini. Enggak ketang. Sok, cungkan tangan. Baik, kalau tidak ada berarti hadiahnya milik siapa? Milik penanya. Enggak. Tidak ada yang jawab. Masya Allah, barusan saya 1 jam yang lalu saya ceritakan, antum sudah lupa atau sengaja tawadhu ini. Tawadhu itu tara mawadhuid. Ya, Bang Edo silakan. Ana Ustaz. Naam. Boleh? Oh, diceritakan lagi Ustaz. Oh iya dong. Namanya aja yang tahunya Ustaz. Hisham sama Syu'bah. Hisham sama Syu'bah. Hisham sama itu merupakan gurunya Imam Bukhari. Ah, terus Ilmu dari Damaskus ke Madinah kepada Imam pada Imam Ahmad gitu. Kemudian Syu'bah itu karena ingin mendapatkan warisan kitab-kitabnya Imam Syafi'i, jadi beliau rela menikahi janda yang jandanya yang mewarisi kitab-kitab dari Imam Syafi'i. Nah, syukran. Jazakallahu khair. Walaupun ada keliru kisahnya, ini diluruskan sedikit ya, si nanti menyampaikan ke murid antum bisa salah ya. Nah, jadi benar namanya siapa? Hisham ya. Hisham ad-Damasqi. Hisham ad-Damasqi yang berguru kepada Imam Malik, bukan Imam Ahmad. Di Madinah itu Imam Malik ya. Imam Malik. Nah, yang berguru kepada Imam Malik. Nah, yang kedua, yang ini yang salah, yang kedua ini ya. Yang kedua ini salah, bukan Syu'bah. Ya. Yang kedua adalah siapa? Ishaq. Namanya siapa? Ishaq ibnu siapa? Ishaq ibnu Ishaq ibnu. Sudah saya kasih tahu namanya Ishaq. Ini Ishaq ibnu. La haula la quwata illa billah. Antum tawadhu sekali teman-teman. Ini Masya Allah luar biasa. Ishaq ibnu Rahawai. Nah, baik. Alhamdulillah. Jazakallah Kang Henry, Masya Allah. Baik, itu Bang Edo sudah dapat pemenangnya 1 itu. Walaupun salah 1 nggak apa-apa. Masya Allah. Pak Henry. Nanti hadiahnya terserah siapa yang ngasih hadiah ya. Iya. Saya sebutkan saja. Hadiahnya siapa saja yang ngasih hadiah. Minta tolong dikirimin alamatnya Japri ke saya, Tuh, Pak Henry. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini sebenarnya dari Kang Haris, Ustaz. Ya, dari Kang Haris Serpong. Ya, kalau nggak salah. Betul. Masya Allah. Tadi Ana tidak mau sebutin tadi, tapi Bang Edo sudah sebutin ya, sudah terlanjur. Nah, nggak apa-apa. Baik, yang akhwat tadi ikhwan sudah ya. Sekarang akhwat ya, yang akhwat. Akhwat siap-siap ya. Sebutkan makhraj
dan sifat huruf jim serta dalilnya. Silakan. Ngacung cepat. Kalau nggak ngacung buka mic-nya langsung. Sebut namanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lihat bukunya. Ya Ustaz. Kalau Zim itu sifat tempatnya itu di tengah-tengah ya. Terus sifatnya jahar, syiddah, infitah, istiqmat ya. Kalau sama istifal. Makhrajnya di mana? Dalilnya lupa Ustaz. Makhrajnya di mana? Itu di tengah-tengah lidah. Baik, apa sifatnya tadi? Putus-putus suaranya. Zim. Di tengah-tengah. Sifatnya tuh jahar, syiddah, infitah, ismat, qalqalah, sama istifal. Nah, dalilnya sebutkan. Yang penting dalilnya ini mah. Dalilnya lupa Ustaz. Gak apa-apa lah. Baik, ikutin saya. Wastu. Mungkin yang lain Ustaz. Gimana Ustaz? Ikuti saya. Wal wastu. Wal wastu, Fajimu. wal wastu, fajimu, Shinu ya. sinuya. Nah, itu dalilnya. Baik, itu sudah Wal teretno. wastu, fajimu, sinuya. Nah, Syukran Ustaz. afwan. Ya. Bang Edo sudah ada. Satu lagi yang aku. Alhamdulillah. Masya Allah. Teretno, dikirimkan alamatnya ke saya, Teretno. Iya ya. Nah, jangan lihat besar kecilnya ya. Karena dalilnya jelas. Tahabbu, ya. Tahaddu, ya. Jadi saling berilah hadiah kalian agar kalian saling mencintai, saling menyayangi. Ini bentuk kasih sayang teman-teman kita ya. Kalau di sini kalau ada yang mau kasih hadiah ke teman-temannya, kasih hadiah ya. Karena dengan cara itu kita saling menyayangi. Mudah-mudahan kata Nabi SAW ya, nanti di hari akhir tidak ada naungan selain naungan Allah Ta'ala. Salah satunya adalah yang diberi naungan adalah kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini karena Allah, benar-benar karena Allah. Dan mudah-mudahan nanti kita berpisah karena Allah. Dan kita berpisah dalam keadaan baik. Tidak ada saling cemburu dan sebagainya, tidak ada saling sebagainya, ya. Kita bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, baik teman-temanku yang dirahmati Allah, ada lagi yang mau disampaikan, Pak Hendri? Mic-nya belum dibuka. Nah, Ustaz. Baik, teman-teman, sebelum kita sudahi tahsin pada malam ini materinya, mungkin masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilahkan 1-2 menit ke depan. Tidak ada? Alhamdulillah sudah paham. Ada teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ya. Baik. Ternyata insya Allah sudah paham semua mungkin Ustadz. Jadi ditutup saja dengan doa. Kita akhiri materi tahsin malam ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha Baik, yang Maha menjaga, Allah Al-Hafiz, menjaga kita dalam kebaikan, menjaga kita dalam ketaatan kepadanya, dan tentunya mewafatkan dalam keadaan yang baik,
Dan setidaknya walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan belajar. Sebagaimana kisah dahulu, ya, kisah orang dahulu itu, dia membaca Subhanallah walhamdulillah, Subhanallahil azim, lalu dia wafat. Karena hadis ini hadis yang agung. Ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, ya habibatani ya Rahman. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Naam. Mudah-mudahan Allah maafkan kita, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah nanti dan bersama malaikat yang mulia, insyaallah ada di surganya Allah taala. Naam. Jazakallahu khairan katsira, yang benar hanya milik Allah taala dan yang salah milik pribadi. Semoga engkau maafkan, semoga teman-teman maafkan ana dan Allah maafkan saya. Cukupkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakatuh. Baik, teman-teman, demikianlah tasin materi malam ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kita doakan Pak Andi segera pulih seperti serigala, jadi bisa memandu kita setiap kita mengadakan acara tasin dan talaki. Mudah-mudahan keluarga beliau juga disembuhkan karena sendirian. Lebih kurang mohon maaf apabila ada kata-kata atau yang kurang berkenan di hati. Ya, beginilah saya, karena saya belum biasa jadi MC, jadi ya agak kagok-kagok gitu. Baik. Oh, udah bagus Pak Henry. Kita tutup saja tasin malam ini. Lebih kurang mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan pasti pada diri hambanya atau diri saya sendiri. Terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ngaji, nggak asik. Oh iya, Nggak pohon. Nggak ngaji, nggak asyik. Ada yang mau diskusikan lagi? Bang Edo? Cukup Ustaz. Enggak. Ditutup saja ya. Silakan. Jangan lupa dikirim alamatnya Pak Henry dan Tereno. Insya Allah.